Assalamualaikum. Halo anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke anak-anak, hari ini kita belajar PPKN ya. Sebelum belajar, tolong kalian persiapkan buku paket tema 4, buku tulis, beserta alat tulisnya. Kemudian, silakan kalian simak video pembelajaran hari ini. Halo anak yang solih dan solihah. Hari ini kita akan belajar pelajaran PPKN. Kita masih belajar tema 4 ya nak ya. Untuk hari ini kita akan belajar subtema 3. Nah, sebelum belajar, mari kita bersama-sama awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kemudian silakan kalian simak materi hari ini dengan baik ya. Oke, selanjutnya silakan kalian buka buku paket tema 4 halaman 66. Nah, di sini ada bacaan atau ada cerita. Yuk kita baca dan kita simak baik-baik ya. Adit, Gina, dan teman-temannya bermain di taman. Taman tempat mereka bermain bersih dan sejuk. Banyak pepohonan dan tempat sampah di setiap sudut taman. Terdapat tata tertib untuk pengunjung taman yang harus dipatuhi, yaitu dilarang mencoret-coret dan membuang sampah sembarangan. Mereka nyaman bermain di tempat tersebut. Nah, kemudian ada pertanyaan, di manakah kamu biasanya bermain? Nah, biasanya kalian bermain di mana? Mungkin ada yang di halaman rumah atau di taman ya. Oke, selanjutnya, apakah tempat kamu bermain bersih dan sehat? Nah, gimana? Bersih tidak? Tentu harus bersih ya nak ya. Nah, dari cerita tersebut bisa kita simpulkan ya bahwa ketika kita sedang bermain, kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan tersebut. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan atau merusak mainan yang ada di situ, apalagi mencoret-coretnya. Tidak boleh ya. Justru kita harus tetap menjaga kebersihan dan keindahan tempat bermain tersebut. Oke? Nah, selanjutnya silakan dibuka halaman 68. Di situ ada sebuah percakapan. Percakapannya tentang apa ya? Kita simak bersama-sama yuk. Tetapi kalau kalian di sekolah, kita bisa bermain peran ya. Tetapi karena kita belajarnya di rumah ya, jadi kita baca bersama-sama saja ya. Nah, di sini ada yang berperan sebagai Adit, Bang, dan teman-teman ya. Yuk kita simak dan kita baca bersama-sama ya. Ketika berlatih melakukan gerakan kelenturan bersama-sama, Bang bercanda dan tidak melakukan gerakan tersebut dengan benar. Kata Adit, "Ayo teman-teman, kita berlatih melakukan gerakan bersama-sama." Kata teman-teman, "Ayo." Kata Adit, "Pertama-tama kita tarik kepala ke samping kiri, lalu tahan sampai hitungan 8. Setelah itu, lakukan gerakan yang sama untuk sebelah kanan." Kata Adit, "Mengerti teman-teman?" Kata teman-teman, "Mengerti." Adit memeriksa gerakan temannya satu-satu. Adit melihat Bang yang sengaja melakukan gerakan salah. Lalu Adit menegurnya. Kata Adit, "Bang, mengapa kamu tidak melakukan gerakan dengan benar?" Kata Bang, "Aku malas." Kata Adit, "Kalau kamu malas, duduk saja, jangan mengganggu teman-temanmu." Kata Bang, "Teman-teman tidak merasa terganggu kok." Kata Adit,
tetapi kamu tidak boleh seperti itu. Teman-teman menasehati Bang-Bang dan akhirnya Bang-Bang mau mengikuti gerakan yang dicontohkan Adit dengan benar. Mereka pun melanjutkan gerakan kelenturan bersama-sama. Nah, itu cerita tentang Adit, Bang-Bang, dan teman-teman ya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana menurutmu sikap Bang-Bang tersebut? Nah, bagaimana ya sikap Bang-Bang? Nah, sikap Bang-Bang tidak terpuji ya nak ya, atau tidak baik, dan tidak boleh dicontoh. Oke? Nah, selanjutnya, apakah sikap Bang-Bang tersebut mencerminkan hidup bersatu atau persatuan? Nah, iya atau tidak? Tentu tidak ya, karena di sini Bang-Bang bersikap semaunya ketika Adit memberikan perintah tentang kelenturan, tetapi Bang-Bang malah malas-malasan, ya kan? Nah, itu bukan contoh hidup bersatu ya. Hidup bersatu seperti apa ya? Seharusnya Bang-Bang mengikuti yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh Adit. Nah, begitu ya nak ya. Oke, selanjutnya silakan kalian buka halaman 84. Nah, di sini ada bacaan. Yuk kita baca bersama-sama ya. Hari ini sekolah libur. Adit dan teman-temannya bermain di rumah Faisal. Mereka bermain dengan gembira. Adit bermain mobil-mobilan. Gina dan Mutia bermain balok kayu. Faisal bermain Lego. Adapun Coki bermain peran menjadi manusia super. Mereka bermain dengan rukun dan tertib. Mereka tidak berebut mainan, tetapi saling bergantian memainkan mainannya. Setelah selesai bermain, mereka bekerja sama membereskan mainannya. Nah, gimana dari cerita tersebut? Bisa kita simpulkan ya, sikap mereka mencerminkan hidup bersatu tidak? Nah, betul ya, mencerminkan hidup bersatu. Kenapa? Karena mereka tidak bertengkar atau bermusuhan. Mereka memainkan mainannya mereka secara bergantian. Jadi, tidak berebutan. Nah, itu adalah contoh hidup bersatu ya, Nak ya. Oke, selanjutnya materinya yaitu kesimpulan dari bacaan tadi ya. Sikap yang mencerminkan persatuan di tempat bermain. Di lingkungan sekitar, kita juga terdapat tata tertib yang harus kita patuhi. Contohnya, yang pertama, dilarang mencoret-coret. Yang kedua, dilarang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, saling bergantian memainkan mainannya. Nah, itu adalah tata tertib di tempat bermain ya, yang harus kita patuhi supaya tercipta hidup bersatu, tercipta kedamaian dan kerukunan. Oke, selanjutnya menjaga kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Kemudian bermain bersama teman-teman harus dengan rukun dan tertib. Nah, selanjutnya setelah bermain, kita harus bekerja sama membereskan mainannya. Jadi setelah bermain, sebaiknya mainannya dibereskan ya, jangan ditinggalkan begitu saja. Nah, selanjutnya hidup rukun atau bersatu di tempat bermain mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Nah, itu ya nak ya, materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya yaitu tugas. Tugasnya yaitu silakan kalian kerjakan latihan di buku tema 4 halaman 92 sampai 93. Yang harus dikerjakan yaitu nomor 5 sampai 8. Itu ya nak ya tugasnya. Oke anak-anak, mungkin itu saja materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan.
Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak materi hari ini. Tetap semangat ya belajarnya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.